Pemirsa yang budiman, kita masih pada acara Public Interest dengan tema media dan pendidikan politik. Dalam masa-masa kampanye pemilu atau pemilu kada, peran media sangat strategis, tapi kita tidak tahu lagi mana berita, mana iklan, mana konten kampanye, mana konten pendidikan kepada publik, dalam artian media menyampaikan pesan-pesan kebijakan atau substansi dari apa yang hendak dilakukan oleh para kandidat, begitu. Jadi berbasis program supaya para pemilih memahami apa sebetulnya program yang ditawarkan oleh kandidat. Kebanyakan isinya adalah iklan, citra, dan sebagainya, dan itu dianggap sebagai berita, begitu. Entah di media cetak, di headlines kah, atau ada advertorial di halaman muka, yang sebetulnya kalau halaman muka ya ada juga ketentuan tentang itu, barangkali nanti kita tanyakan. Juga di running text, kita tidak tahu running text ini untuk kampanye atau untuk apa, begitu ya. Sehingga pada akhirnya membahayakan demokrasi dalam artian siapa yang punya uang paling banyak, dialah yang menang. Padahal mereka penuh dengan tanda tanya, cacat masa lalu dan sebagainya, tapi karena peran uang menjadi sedemikian sangat besar. Nah, Bang Amir, sudah seberapa menyimpangnya ini, dan bagaimana kita mengembalikan hak masyarakat itu terkait dengan praktek-praktek yang terjadi ini? Ya, begini Bung Faisal. Pertama, kita juga harus kembali kita bedakan coba antara media cetak dengan media elektronik. Ya, itu dua hal yang berbeda. Karena di media cetak, dia regulasinya itu lebih longgar karena dia tidak mempergunakan frekuensi. Jadi apa saja bisa terjadi di situ. Intinya frekuensi itu ada public domain. Domain publik. Domain publik. Nah, jadi dia memang kadang-kadang kita bisa lihat media cetak yang partai politik bisa aja menerbitkan media cetak, nggak ada masalah. Terus kemudian yang jadi persoalan sekarang ini adalah mereka yang mengaku media profesional, ya. Mereka yang mengaku media profesional, tapi ternyata pada prakteknya sebenarnya tidak bekerja secara profesional dan etis. Contohnya media profesional itu apa? Media profesional katakan Kompas. Media yang independen, profesional, independen, Kompas, katakanlah mainstream. Nah, Tempo. Saya kasih dua nama ini aja. Ya, karena memang yang secara konsisten yang saya lihat relatif itu yang menjalankan prinsip-prinsip profesionalisme dan pematuhan kode etik ya media mainstream semacam ini. Nah, kalau itu yang dilihat sebenarnya saya tetap masih punya harapan. Yang tidak melakukan pelanggaran etika itu memang media-media yang tidak mainstream. Itu banyak terjadi, seperti yang bilang media ini bisa dibayar, bisa cover story bisa dia, dan seterusnya. Tapi catatan berikut yang menarik, Bung Faisal, adalah masyarakat kita ini sebenarnya nggak bodoh juga. Dia kritis, dia tahu media mana yang bisa dipercaya, media mana yang tidak. Ya kan? Itu untuk media cetak. Itu yang terjadi. Jadi menurut pikiran saya, itu media cetak nggak perlulah terlalu khawatir karena mainstream kita tetap terjaga. Tapi media-media yang memang melanggar ini itu nggak dibaca orang kok pada dasarnya. Dilihat sekilas terus nggak masuk di sini. Dan itu bisa terjadi juga dalam kasus kecerdasan pembaca, itu kan juga bisa dilihat dalam kasus Anas maupun kasus Andi Malarangeng kan. Iya kan, itu kan bisa jadi terjemahan. Jadi dalam persoalan itu saya tidak terlalu khawatir sebenarnya. Apalagi untuk media cetak ini, itu jumlahnya juga kecil. Media cetak ini dikalkulasi hanya 15 juta untuk seluruh media cetak oplahnya. Sekitar 15 sampai 20. Dan majalah. Koran dan majalah itu berkisar antara 15 sampai 20 juta untuk seluruh penduduk Indonesia
Ini berarti media cetak di kita sampai hari ini masih fenomena urban. Di Amerika itu opera media cetaknya 400 juta. Jadi rasio ke penduduknya luar biasa. Ya, ini lebih banyak. Jadi Amerika kira-kira 300 juta gitu, lebih satu ya, satu banding satu. Ya. Kalau kita 0, iya betul. 0, jadi di bawah satu, jauh di bawah 1 banding 10. Jadi opera media cetak di Amerika sudah di atas jumlah penduduk, 2 kali jumlah penduduk. Ya. Di kita ini jauh di bawah. Dan ini fenomena urban. Jadi untuk pendidikan politik and so saya nggak terlalu khawatir. Saya lebih khawatir pada media elektronik. Yang merambah sampai ke gunung-gunung. Sampai ke gunung-gunung, yang daya jangkaunya begitu luas. Ya, dari kan? ownership itu tadi ya. Dari ownership. Nah itu saya lebih khawatir di situ.